Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan saya berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Adiza, Raizul, Kadapia. Apa keterangannya nak? Oh, semoga Kadapi segera diberi kesehatan dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Sepertinya kalian sudah siap untuk belajar ya. Kuliah sudah ada kan untuk melakukan percobaan. Tetapi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo Juwita, silakan pimpin lagunya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk menambah semangat kalian belajar, Ibu ada ice breaking. Jadi kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah daun.
besi berkarat karena dia Beroksidasi. dia melakukan suatu proses oksidasi. Besi ini dia berinteraksi dengan oksigen atau dengan air. Nah, apakah sama perkaratan dengan es mencair? Tidak. Jadi apa bedanya? Apa bedanya? Rahmat. Kalau es membentuk menjadi cair, kalau besi berkarat membentuk senyawa baru. Kalau es mencair dia hanya berubah bentuk. Terus Kalau besi berkarat membentuk senyawa baru. dia membentuk senyawa Baru. ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia serta menyelidiki ciri-ciri yang menyertai perubahan tersebut. Nah, sini Ibu akan melakukan cobaan dan silakan kalian amati ya. Ini ada kertas ya. Ibu bagi 2. Nah, kertas ini dia dengan ukuran yang sama. Ya. Dengan ukuran yang sama. Jika tapi yang sebelah sini Ibu remas, silakan kalian amati. Nah, ini Ibu remas. Berikutnya yang ini Ibu Nah ya, silakan kalian amati yang terjadi pada kertas yang dibakar. Jadi apa dari hasil pengamatan kalian? Kertas yang Ibu remas dengan kertas yang Ibu bakar. Jadi apa? Ya, Adit? Kertas yang diremas menjadi Terus ini? Kertas yang dibakar menjadi abu. Ya. Sekarang perhatikan sini. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Perubahan fisika, perubahan yang terjadi pada suatu zat, namun tidak menyebabkan terbentuknya suatu zat yang baru. Ya. Tidak terbentuknya zat yang baru. Contohnya seperti yang kalian amati tadi, yaitu apa? Kertas yang diremas. Dia tetap kertas, tetapi bentuknya saja yang berubah. Dari tadinya dia bagus, mulus menjadi hancur atau kusut. Ya. Nah, tetapi kita lihat dulu contoh yang lain. Nah, contoh yang lain yaitu apa saja? Contoh perubahan fisika yaitu air yang membeku, terus air yang menguap, mengembun ya. Nah, es yang mencair itu termasuk perubahan fisika. Berikutnya perubahan kimia. Perubahan kimia ini merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat yang baru yang memiliki sifat berbeda dari zat penyusun atau zat asalnya. Seperti kertas ini tadi yang kita lakukan dan kalian amati. Ini kertasnya Ibu bakar. Dia akan menjadi abu. Bisa tidak abu itu kembali lagi menjadi kertas? Tidak. Nah, makanya dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk asalnya. Dia menjadi zat yang baru. Nah, itu yang dinamakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, contoh apa lagi selain dari yang kalian amati? Yaitu apa di sini? Kita lihat contohnya. Ada besi berkarat, kayu yang dibakar. Nah, sayur yang dimasak itu termasuk perubahan kimia. Terus buah yang membusuk, susu menjadi asam atau
baik. Ya, karena dia akan terbentuknya suatu zat yang baru. Ya. Nah, dari pengamatan kalian tadi, silakan kalian identifikasi ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ibu kasih waktu, silakan. Identifikasi ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini sekalian diisi LKPD-nya ya. Oh, sudah ada. Silakan identifikasi dari ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah? Sudah belum? Ciri-ciri identifikasi? Kalau sudah ditulis ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu sebelum kita melakukan percobaan, kita tonton dulu untuk videonya ya. Mari itu lanjutkan nih ciri-cirinya ya, kita menunggu ini dulu videonya. Kita nunggu di sini, kalian bisa lihat yang Ibu berikan linknya kemarin pada HP kalian. Nih ya. Kamu, jika kita mencampurkan baking soda dengan cuka akan menghasilkan gas karbon dioksida, mari kita buktikan. Pertama, siapkan gelas cuka dan baking soda. Kedua, like dan subscribe dulu. Tuang baking soda pada gelas. Kemudian,
Tuang cuka ke dalam gelas dan lihat apa yang terjadi. Ternyata menghasilkan cairan yang mendidih dan berbusa. Ya. Silakan kalian lakukan percobaannya. Yang pertama, kalian melarutkan gula dengan air. Yang kedua, kalian mencampur cuka dengan soda. Ya. Udah ini dulu. Larutkan gula. Ini kalau sudah dituang, terbuka ya sodanya ini. Biasa kalau sudah terbuka ini tidak bisa lagi. Nah, kalian yang bisa lihat. Nah, maka dia akan ya seperti di video tadi dibilang mendidih. Dia akan menimbulkan gelembung. Berarti dia akan terbentuknya apa? Suatu zat yang baru. Nah, sekarang silakan larutkan gula dengan air. Kelompok ini baking sodanya. Nah, ya. Nah. Larutkan gula dengan air. Mana cukanya? Nah ya, bisa kalian amati. Maka dia akan timbul gelembung seperti mendidih. Nah. Kelompok ini gelasnya tidak transparan, jadi tidak terlihat yang terjadi pada percampuran soda dan cuka, bukan soda dengan kue. Kata Adit tadi soda dan kue. Ya. Nah, maka dia timbul gelembung seperti mendidih. Nah, kalau pada larutan air dan gula, apa yang terjadi? Apa? Gula akan terlarut. Ini sudah. Nah, kalau sudah kalian amati dari hasil percobaan kalian, silakan kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari hasil percobaan. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Silakan kalian buat. Nanti presentasikan per kelompok ya. Per kelompok. Gimana? Ada yang sudah? Belum? Kelompok ini? Oh, lagi ini ya. Buat untuk presentasi.
yaitu kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelum itu perkenalkan, saya sendiri Siva. Saya Safira. Dalam percobaan asam cuka dan soda kue, gelembung gas merubah warna, pembentukan zat baru garam, dan perubahan suhu adalah bukti terjadinya perubahan kimia. Karena zat aslinya telah berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Sedangkan perubahan wujud daripada menjadi cair jika ada atau perubahan bentuk, seperti hancurnya soda kue, adalah perubahan fisika karena sifat zat tidak berubah secara fundamental. Dalam percobaan gula dan air, perarutan gula ke dalam air merupakan perubahan fisika karena gula dan air tetap menjadi gula dan air, meskipun dalam bentuk larutan dan dapat dipisahkan kembali dengan proses seperti penguapan. Pembentukan larutan gula adalah pembentukan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Diskusi pembakaran kertas dan perarutan gula dalam konteks memperkuat konsep keterbalikan reversibilitas, menunjukkan bahwa pembakaran kertas adalah perubahan yang tidak reversibel, tidak dapat dikembalikan terbentuk semula karena terjadinya perubahan kimia permanen yang menghasilkan zat baru seperti abu dan gas. Sementara gula yang larut dalam air adalah contoh perubahan yang reversibel karena gula dapat diuapkan atau diuapkan kembali untuk memisahkan gula dan air, sehingga konsep keterbalikan reversibilitas menjadi lebih jelas melalui perbandingan ini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Maafin aja kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Berikutnya yang maju adalah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan tentang percobaan kami. Sebelum itu, berkenan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Dewi. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rifki. Perkenalkan, nama saya Esa. Perkenalkan, nama saya Pratama Daunda. Perkenalkan, nama saya Tegar. Diskusi pembuktian ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa kertas yang dibakar tidak bisa kembali menjadi kertas karena termasuk perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Sebaliknya gula yang larut di dalam air dapat didapatkan kembali dengan proses fisika, sehingga memperkuat konsep keterbalikan atau reversibilitas pada perubahan fisika bukan perubahan kimia. Gula hanya berubah bentuk fisik dari padat kristal menjadi larutan. Secara molekuler, molekul gula dan air tetap sama, hanya tersusun dalam fase berbeda. Jika air diuapkan, gula kristal akan kembali terbentuk, menunjukkan bahwa identitas zat tidak berubah. Dalam percobaan cuka dan soda kue, perubahan fisik yang diamati adalah perubahan bentuk atau tampilan tanpa mengubah zat. Sementara perubahan kimia adalah pembentukan gas karbon dioksida yang menyebabkan gelembung dan busa, serta terbentuknya senyawa baru seperti garam natrium, asetat dan air yang membuktikan terjadinya reaksi kimia yang signifikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kelompok 3.
kembali dari air, seperti melalui penguapan yang menunjukkan sifat reversible dan bukan perubahan kimia yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat dipindahkan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami dan pengamatan kami tadi. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Adit. Saya Andika. Saya Madi. Saya Dewi. Saya Putri. Pembuktian bahwa kertas yang dibakar dan gula yang larut tidak sepenuhnya mendukung konsep keterbalikan adalah kertas yang dibakar tidak bisa kembali menjadi kertas karena terjadi perubahan kimia yang permanen, sedangkan gula yang larut tidak bisa didapatkan kembali karena merupakan perubahan fisika yang larut dalam air dan tidak mengubah sifat kimia gula. Diskusi ini berfungsi untuk membedakan antara perubahan kimia yang menghasilkan zat baru dan perubahan fisika yang bisa dikembalikan, namun tidak mencoba memperkuat konsep kembalikan secara keseluruhan. Pembakaran kertas bukan perubahan yang dapat dibalikan. Perubahan kimia, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu dan gas. Proses ini adalah perubahan kimia, di mana zat aslinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda secara permanen. Tidak dapat dibalikan, karena terbentuk zat baru, abu tidak dapat dibalikan lagi menjadi kertas biru semula. Ini menunjukkan bahwa pembakaran kertas merupakan contoh proses yang dapat dibalikan. Pelarutan gula, perubahan yang dapat dibalikan. Perubahan fisika, gula yang larut di dalam air hanya mengalami perubahan fisika. Sifat gula, rasa manis tidak berubah dan air serta gula tetap merupakan zat terpisah. Dapat dibalikan, gula yang larut tidak diperoleh kembali dengan proses fisika seperti penguapan air. Ini menunjukkan bahwa pelarutan gula adalah contoh proses yang dapat dibalikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat temannya. Nah, dari tugas yang Ibu suruh tadi kalian untuk presentasi ya. Yang pertama apa tadi? Untuk pembuktian bahwa kertas itu tidak bisa kembali lagi, kertas yang dibakar tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Terus apa lagi? Pembuktiannya? Gula yang dilarutkan. Nah ya. Dan yang terakhir adalah kalian mempraktekkan cuka dengan asam dengan soda. Nah, bisa tidak kalian buktikan tadi kertas yang dibakar kembali lagi menjadi kertas? Tetapi kalau gula yang dilarutkan, apa dari hasil kalian tadi diskusi? Dia tetap menjadi gula, tetapi dalam bentuk terlarut. Sedangkan apa tadi? Cuka dengan soda yang terjadi apa? Setelah kalian simpulkan tadi, akan terjadinya apa, Rahmat? Gas karbon dioksida. Dia terbentuk zat baru, yaitu tadi gas karbon dioksida. Ya, nah itu dari hasil kalian melakukan suatu percobaan. Jadi kalian bisa mendapatkan hal yang baru. Yang tadi yang kamu udah tahu kan, cukom, ada isi cuko itu dicampur dengan soda bisa terjadinya gelembung seperti air mendidih. Nah, setelah kalian lakukan percobaan, setelah kalian amati, ternyata benar. Kalau cuka dicampur dengan soda, maka dia terjadinya gelembung-gelembung seperti air mendidih. Itulah dianya terbentuknya zat yang baru, yaitu gas karbon dioksida. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya perubahan fisika hanya mengubah wujud
perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Setelah kita lakukan percobaan tadi kan, nah bersifat irreversible, tidak dapat balik dan ditandai dengan perubahan warna, suhu, pembentukan gas, terus atau endapan. Contohnya pembakaran kayu menjadi abu. Kita lihat ciri-ciri dari perubahan fisika, yaitu apa? Yang pertama, tidak terbentuk zat yang baru. Kita lihat komposisi kimia benda tidak berubah. Terus reversible, dapat dibalikan. Benda dapat dikembalikan ke wujud semula seperti es yang bisa mencair menjadi air. Berikutnya perubahan wujud, ukuran atau bentuk. Perubahan terjadi pada fisik benda tanpa mengubah sifat dasarnya. Contohnya es mencair, air menguap menjadi uap, kertas dirobek atau gula larut dalam air. Dan setelah kita lakukan percobaan tadi. Berikutnya ciri-ciri perubahan kimia. Terbentuk zat yang baru, contohnya kertas dibakar tadi kan. Terus apa lagi? Percampuran cuka dengan soda. Irreversible, tidak dapat dibalikan. Kertas yang dibakar menjadi abu tidak bisa lagi menjadi kertas. Perubahan warna, suhu dan bau. Seperti tadi percobaan cuka dengan soda, dia menghasilkan bau, ya. Berikutnya pembentukan gas dan endapan. Nah, yang tadi, gas tadi, cuka dengan soda menghasilkan gas karbon dioksida. Contoh yang lain yaitu kayu terbakar menjadi abu, besi berkarat atau makanan membusuk, ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, Ibu minta dulu contoh dari perubahan fisika. Siapa yang bisa mencontohkan? Coba Sipa. Apa contoh dari perubahan fisika? Kayu yang terbakar. Coba Putri. Apa contoh dari perubahan kimia? Apa? Besi berkarat. Ya, bagus ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian nanti kerjakan uji kemampuan pada halaman 67. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan diberesin bukunya. Ardi, silakan pimpin doanya. Dalam